Kembali Persib kehilangan pemain. Berita klub Liga 1 dan fakta unik Piala Presiden 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung kembali diterpa masalah jelang kick-off Liga 1 2022-2023 setelah beberapa punggawa utama cedera seperti Ciro Alves, Teja Poko Alam, Victor Igbonebo, serta Ezra Walian. Kini bertambah lagi pemain Persib yang cedera. Di antaranya adalah Maklok dan Ricky Kambuaya. Maklok dikabarkan keracunan makanan dan harus mendapatkan perawatan intensif, sementara Ricky Kambuaya dikabarkan mengalami gejala hernia. Jelas hal ini membuat pelatih Robert Rene Abad risau. Pasalnya pemain yang cedera saja belum pulih, kini ditambah lagi pemain lain yang cedera. Untungnya Nick Weaver dan David Da Silva sudah bisa berlatih meskipun masih berlatih terpisah. Lalu apa yang akan dilakukan Persib? Sejauh ini Persib belum berencana untuk menambah pemain. Pasalnya skuad yang ada saja belum teruji 100%. Pemain-pemain baru belum menjalani musim perdananya bersama Persib. Mau tak mau, Persib harus memaksimalkan pemain yang ada. Untuk gantikan Klok dalam urusan bertahan dan ambil set piece, Rene Albert tampaknya akan memaksimalkan potensi Daisuke Sato. Sato bukan hanya bagus dalam urusan bertahan, namun juga bagus dalam hal ambil set piece. Tinggal sekarang bagaimana lini depan. Otomatis mau tak mau Rene Albert harus mengembangkan potensi Ridwan Ansori. Sebenarnya Ansori cukup bagus, cuma butuh jam terbang saja. Ansori adalah mantan top scorer Pro Akademi Persib dan pernah menjadi bagian Garuda Select. Rene Albert harus mulai belajar bagaimana mengasah potensi pemain, karena kita tahu kelemahan Rene Albert adalah tak bisa memoles pemain. Dari Madura United resmi merekrut pemain asal Timor Leste keturunan Brazil, Pedro Henrique. Pedro direkrut untuk menggantikan Selwan Al-Jaberi yang kabarnya gagal trial di Madura. Musim lalu Pedro bermain di Liga 2 Brazil bersama klub Paranense. Pedro sebelumnya sempat trial di Persebaya pada musim 2020 lalu. Namun kala itu pelatih Aji Santoso tak puas pada Pedro. PSS Sleman kabarnya telah menemukan pengganti Mario Maslak. Ia adalah bek tangguh asal Spanyol Manuel Herrera Lopez atau yang akrab disapa Super. Bukan tanpa alasan PSS datangkan Lopez. Pemain berusia 30 tahun ini telah malang melintang di Liga Spanyol bersama Real Betis dan beberapa klub lainnya. Musim lalu Lopez bermain di Liga Kamboja bersama klub Naga World FC, tampil sebanyak 17 kali dan cetak 8 gol. Bek yang produktif. Dari Persikabo, pihak Persikabo mengkonfirmasi jika laga uji coba dengan Persib yang sempat batal telah diatur ulang. Persikabo akan terima tawaran Persib untuk uji coba pada 13 Juli mendatang. Persikabo mengaku memang butuh banyak uji coba, apalagi skuad Persikabo saat ini belum lengkap setelah kabarnya dua punggawa asingnya akan dilepas, yakni Renan Sgaria Varias dan Ryosuke Nagasawa. Renan sendiri kabarnya akan digantikan oleh Bruno Dibal, sementara Ryosuke kabarnya akan digantikan oleh Katsuyoshi Kimishima. Alasan Persikabo gantikan dua pemain ini karena dua pemain ini kabarnya cukup parah cederanya dan tak bisa bermain di Liga 1 musim depan. Oke, kita ke berita Piala Presiden. Piala Presiden memang telah memasuki babak final di mana akan mempertemukan Arema FC dan Borneo FC.
Namun lupakan itu sejenak, kita akan bahas hal-hal tak terduga di Piala Presiden 2022 ini. Ada hal apa saja sih? Yang pertama adalah Carlos Fortes dan Taisei Marukawa. Dicap sebagai dua sosok paling fenomenal di bursa transfer karena meninggalkan klub terdahulu tanpa pamit dan garang di fase grup bersama PSIS, namun justru anti klimak di babak semifinal. Bahkan Fortes dan Taisei sudah terlihat turun kemampuannya sejak di perempat final. Hal ini mengejutkan, pasalnya dua sosok ini digadang-gadang bakal paling bersinar di Piala Presiden ini. Yang kedua adalah Matheus Pato. Penampilannya sih biasa-biasa saja, nggak ada sangar-sangarnya tuh. Bahkan tendangannya pun tak keras-keras amat, pergerakannya pun tidak begitu lincah, dan ia adalah sosok baru di sepak bola Indonesia. Tapi Pato pintar menempatkan posisi. Inilah yang membuat Pato bisa menjadi top scorer Piala Presiden 2022 ini. Yang ketiga adalah tumbangnya The Big Four Liga 1. Memang hal ini sudah ditebak ya sejak awal, pasalnya The Big Four Liga 1 musim lalu ditempatkan di satu grup, yakni di grup C. Ini yang membuat The Big Four harus tewas lebih dulu dan menyisakan dua The Big Four, yakni Persib Bandung dan Bayangkara FC. Namun sialnya dua The Big Four yang tersisa pun tewas di perempat final. Yang keempat adalah Borneo FC. Tim ini awalnya tak diperhitungkan oleh sebagian netizen bakal jadi finalis Piala Presiden. Namun kami sudah tahu sejak awal, datangnya Milomir Cecilia dan sejumlah bintang seperti Pato dan Lili Pali membuat tim ini akan bersaing di Piala Presiden ini. Apalagi Borneo FC ditempatkan di grup yang dibilang cukup mudah lawan-lawannya. Yang kelima adalah Persib Bandung. Dari seluruh kontestan Piala Presiden ini, Persib Bandunglah tim yang paling banyak mengalami kerugian. Mulai dari sanksi, meninggalnya supporter, hingga cedera pemain-pemain kunci dan andalan mereka yang harus menepi cukup lama. Yang keenam adalah final. Yang unik di Piala Presiden 2022 ini, di final mempertemukan dua tim yang juga pernah bertemu di final sebelumnya, yakni di 2017. Pasalnya di edisi-edisi lain sebelum ini belum pernah ada dua tim yang sama bertemu di final Piala Presiden. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.